Ya, saya perkenalkan diri saya PPG Dajjal kategori 1 angkatan ketiga Semarang, dan saya perkenalkan diri saya Ibu Amaryani dengan guru tolong saya Bapak Ahmad Idris dari SMA Negeri 1. Selamat pagi Bu Erwina, anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Apakah sehat? Kalau semuanya dalam keadaan kita perlu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehidupan dan kesehatan yang kita dapatkan hari ini dalam Tuhan. Maka selain mengecek kesehatan kalian adalah baik, ada juga darah keliling sekitar, mungkin ada sampah, kalau ada sampahnya dibuang kantong, nasi, setelah selesai pembelajaran sampahnya dibuang. Sebelum memulai kegiatan ini, saya mengajak kalian membuka kegiatan kita dengan membawakan. Saya minta satu orang untuk memimpin kita. Kiranya fakta bersama kami dan semoga kami dapat diberi berkat yang kami dapat. Nama Tuhan kami puji pada segala masa. Amin. Silakan. Terima kasih. Segala adalah bukan jiwa semangat nasional kita, bukan kegiatan kita juga salah satu saya diberkati sikap sempurna. Tujuan pembelajaran akan capai pada hari ini. Saya minta satu orang tolong membacakan tujuan pembelajaran ini. Angkat tangan yang mau membaca. Satu orang. Ya, Okto silakan membacakan pembelajaran. Melalui pembelajaran problem-based learning, berbagai LKB peserta didik dapat pertama menjelaskan pengertian operasi dengan benar. Yang kedua, menjelaskan operasi pengulangan matriks dengan benar. Tiga, menentukan hasil operasi penjualan matriks dengan benar. Empat, menentukan hasil operasi matriks dengan benar. Menyelesaikan masalah tekstual berkaitan dengan penjualan matriks dengan benar. Yang keenam, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjualan matriks dengan benar. Terima kasih sudah membacakan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah yang Ibu harapkan kalian bisa menyelesaikan soal dengan berbantuan pelajaran PPG dengan berbantuan media LKB. Ini tujuannya maksud kalian bisa operasi penjumlahan matriks, konsep pengurangan matriks dan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Sebelum lanjut saya menanyakan kira-kira pada kedua sebelumnya kita belajar tentang apa? Sebelum saya menanyakan tentang akan bisa menjelaskan. Ada yang masih ingat apa definisi matriks?
Ada coba katakan. Ada coba sekarang Alisa Susunan bilangan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung bawah. Itu menurut Alisa bahwa matriks itu adalah bagaimana? Kalau ada misalnya garis dalam baris dan kolom baris. Coba lihat kembali. Apa itu kolom dalam matriks? Bilangan baris adalah susunan bilangan yang terdaftar, sedangkan bilangan kolom adalah susunan bilangan yang bukan. Bilangan baris itu adalah bilangan yang terdaftar dengan kolom. Susunan bilangan yang bukan. Ya, ini adalah motivasinya dalam pembelajaran di kelas. Matriks dapat membantu juga dalam menyelesaikan permasalahan matematika dan dapat tujuannya adalah kita dapat memilih terstruktur. Ada baris dan lanjut. Ini adalah saya mau pindah kembali materi pada simpulan. Di sini ada tiga buah bisa dilihat ada 3 buah matriks. Order dari matriks A berapa? B 3 C 12. Karena punya 3 baris dan 3 kolom. Karena memiliki 3 baris dan 3 kolom. Ini namanya baris dan ada kolom. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan melakukan kegiatan diskusi. Di kegiatan diskusi ini kalian akan menjawab pertanyaan penyelesaian masalah yang akan saya tayangkan di sini sebentar ya. Nanti kerja secara kelompok berdiskusi. Dalam diskusi ini Ibu akan menilai kalian bagaimana kerjasamanya, rasa percaya diri kalian dalam menyelesaikan soal, dan pada akhirnya adalah kalian akan mempresentasikan soal yang ada di LKPD kalian. Ya. Soalnya sudah ada di sini, nanti ini soalnya. Mengamati masalah ini, masalah penjualan ayam goreng. Ya. Sebelum kalian membagikan LKPD, Ibu menyuruh kalian untuk duduk secara kelompok. Kelompoknya sudah dibagi. Ya, duduk secara kelompok. Kalian secara tenang. Tidak mengerti boleh bertanya kepada Ibu, atau mungkin ada teman-teman yang bisa membantu kalian. Bertanya kepada teman yang bisa. Baca dengan teliti sehingga pada akhirnya kamu dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD kalian. Baca dengan teliti secara saksama. Teman-teman yang telah mengerti bisa bertanya kepada teman kelompok. B11 bukan B11 ya. Bacanya adalah B11 maksudnya baris pertama, kolom pertama, yaitu. Jangan bilang kelas itu bukan vitamin. Oke? Bukan kelas karena kita tidak membutuhkan vitamin masih. Kita butuh penyelesaian soal. Ya, Bu. Ingat 945 atau 950 melakukan presentasi.
3.820 ditambah 4.220. Ini kan baris pertama. Kolom pertama. Ini baris pertama kolom kedua. Baris kedua. Baik, kelompok mana yang akan mempresentasikan pertamanya? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, saya minta kelompok 2 beserta anggotanya, ketua kelompok beserta anggotanya untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kami akan mempresentasikan tentang pengurangan matriks. Sebelum ke materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Chandra. Nama saya Yanti. Nama saya Brian. Nama saya Anggi. Nama saya Dani. Baik, kepada pemateri saya persilakan. Baik, sebelum masuk ke dalam tabel, sebelum itu kami akan membacakan masalah yang terjadi. Restoran cepat saji KFC memiliki banyak outlet yang menyebar di seluruh Indonesia. 2 di antaranya terdapat di Bandung dan Makassar. Setiap outlet menjual menu makanan yang sama. 3 di antaranya menu makanan yang dijual adalah full chicken original, full chicken crispy, dan Spring Bucket original. Karena pertimbangan biaya akomodasi pengiriman bahan baku dan kantor pusat ke outlet Makassar yang lebih banyak mengeluarkan dana, maka terjadi perbedaan harga produksi dan harga penjualan dari kedua outlet tersebut. Berikut ini disajikan tabel harga produksi dan harga penjualan dari setiap outlet untuk 3 menu di atas. Berdasarkan masalah di atas, kami akan melengkapi tabel di dalam sesuai dengan keuntungan penjualan dari setiap produksi untuk tiap daerah. Berdasarkan tabel di dalam, total keuntungan yang diperoleh kedua outlet tersebut, keuntungan menu original pada outlet Bandung adalah 15.000. Keuntungan menu crispy pada outlet Bandung adalah 10.000. Keuntungan menu original pada outlet Bandung adalah 5.000. Keuntungan menu original pada outlet Makassar adalah 13.000. Keuntungan menu crispy pada outlet Makassar adalah 12.000. Keuntungan menu original pada outlet Makassar adalah 4.000. Baik teman-teman, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Tidak ada. Dari kelompok. Ya, ini dari teman-teman menanyakan apakah sampai di sini ada yang belum mengerti. Ya, kalau begitu saya lanjut begini, bisa tidak? Ya, perhatikan ke depan pekerjaan teman. Yang tidak mengerti bisa bertanya. Dari kelompok lain mungkin ada. Ada yang mau bertanya? Baik, Silakan. Silakan. baik, terima kasih kepada kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 4 akan memberikan sebuah pertanyaan.
Pertanyaannya, bagaimanakah cara menghitung keuntungan menu Mood Chicken original pada outlet Bandung? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah bertanya. Sekarang kami Keuntungannya didapat dengan cara mengurangkan harga jual dan harga produksi, yaitu harga jual 108.000 dan harga produksi 93.000, sehingga mendapatkan hasil keuntungan sejumlah Rp15.000. bagaimana kamu bisa dimengerti? Bisa, terima kasih. Kemudian, dari masalah di atas, kami akan mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Misalkan matriks A menyatakan tabel harga produksi, sedangkan matriks B menyatakan tabel harga jual. Untuk matriks A, elemennya adalah baris pertama, kolom pertama, Rp93.000. Baris pertama, kolom kedua, Rp101.000. Baris kedua, kolom pertama, Rp91.000. Baris kedua, kolom kedua, Rp97.000. Baris ketiga, kolom pertama, Rp62.000. Baris ketiga, kolom kedua, Rp66.000. Untuk matriks B, elemennya adalah baris pertama, kolom pertama, Rp108.000. Baris pertama, kolom kedua, Rp114.000. Baris kedua, kolom pertama, Rp101.000. Baris kedua, kolom kedua, Rp109.000. Baris ketiga, kolom pertama, Rp67.000. Baris ketiga, kolom kedua, Rp70.000. Hitunglah pengurangan matriks B dengan matriks A. Matriks B elemennya adalah baris pertama, kolom pertama, Rp108.000. Baris pertama, kolom kedua, Rp114.000. Baris kedua, kolom pertama, Rp101.000. Baris kedua, kolom kedua, Rp109.000. Baris ketiga, kolom pertama, Rp67.000. Baris ketiga, kolom kedua, Rp70.000. Dikurangi dengan matriks A, elemennya baris pertama, kolom pertama, Rp93.000. Baris pertama, kolom kedua, Rp101.000. Baris kedua, kolom pertama, Rp91.000. Baris kedua, kolom kedua, Rp97.000. Baris ketiga, kolom pertama, Rp62.000. Baris ketiga, kolom kedua, Rp66.000. Jadi selisih atau hasil kurang dari matriks A dan matriks B adalah baris pertama, kolom pertama, Rp15.000. Baris pertama, kolom kedua, Rp13.000. Baris kedua, kolom pertama, Rp10.000. Baris kedua, kolom kedua, Rp12.000. Baris ketiga, kolom pertama, Rp5.000. Baris ketiga, kolom kedua, Rp4.000. Sampai di sini mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau yang belum bisa? Ya, ada yang mau bertanya mungkin? Ya, angkat tangan. Sampai berapa pertanyaan? Jadi
kepada kelompok 2 sudah memberikan waktu kepada kami untuk bertanya. Jadi pertanyaannya, sebelum teman-teman membuat bentuk matriks, langkah apa yang teman-teman lakukan untuk mengubah masalah tersebut ke dalam bentuk matriks? Jadi maksudnya begini, langkah apa yang teman-teman lakukan untuk mengubah masalah mental menjadi sebuah matriks? Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaannya. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, silakan kelompok 2. Baik, sebelum kami ubah ke dalam bentuk matriks, terlebih dahulu kami buat dalam bentuk tabel. Dari tabel di atas, kami dapat mengubah ke dalam bentuk matriks. Misalkan, matriks A menyatakan tabel harga produksi dan matriks B menyatakan tabel harga jual. Baik, kepada kelompok 1 apakah sudah puas? Bisa dimengerti? Bisa. Jadi caranya adalah mereka memisahkan masalah itu dari misalkan harga produk adalah matriks A dan harga jual adalah matriks B. Jadi mereka membuat model matematikanya ke dalam bentuk matriks. Bisa dimengerti? Bisa. Mungkin ada pertanyaan lain. Saya bisa tunjuk. Ke jalan. Ayo dong. Ya, baik, saya akan bertanya di kalangan teman saya masih dini. Saya ingin bertanya, dari mana hasil ini? Ini dikurang berapa hasilnya ini? Ini. Langsung dijawab. Hasil. Kenapa hasil harus ini? Ya. Kenapa hasil dari mana hasil ini? Dari pengurangan matriks B dikurangi matriks A. Ya, Coba dengan elemen-elemen yang singkat. Misalkan 108 dikurangi dengan 93.000 karena letak elemen pada matriks A dengan matriks B itu sehingga 108.000 dikurangi dengan 93.000 hasilnya 15.000. Bisa dengar? Bisa. Oke. Bagaimana? Masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, teman-teman melanjutkan presentasinya. Masih ada? Ada pertanyaan ya? Kalau itu silakan melanjutkan hasil presentasi dan diskusi. Kemudian tentukan ordo dari matriks A dan matriks B. Ordo dari matriks A adalah 3 kali 2
dikarenakan memiliki 3 baris dan 2 kolom. Untuk matriks B, ordonya juga sama, yaitu 3 kali 2 karena memiliki 3 baris dan 2 kolom. Jadi, dengan melihat langkah-langkah penyelesaian masalah operasi pengurangan matriks, kami dapat menyimpulkan bahwa syarat pengurangan matriks adalah kedua buah matriks dapat dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama dan dikurangkan dengan elemen-elemen yang sama. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih, Bu. Mereka sudah menyelesaikan sebuah permasalahan tentang penjualan produk pakaian yang ada di Bandung, di Malang dan Surabaya. Lalu mereka menarik kesimpulan bahwa penjumlahan matriks itu dapat dilakukan jika kedua matriks yang akan dijumlahkan atau dua matriks atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama, dan cara menjumlahkannya tadi adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya sama. Ya, begitu kesimpulan dari diskusi mereka. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Sekarang kita lanjut dalam diskusi kita kali ini adalah tujuannya adalah kita diskusi supaya ada rasa kerjasama, kemudian menghargai pendapat teman. Setelah saya memperhatikan bahwa kamu sudah bisa menghargai teman, berarti sudah pas mendapat nilai baik. Lalu ada sikap tanggung jawab itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan soal tepat waktu. Lalu ada berpikir kritis dan kreatif. Kalian harus bisa berpikir kira-kira penyelesaian masalah ini dari masalah model matematika, dari masalah ini bisa menjadi sebuah model matematika. Kamu sudah bisa menyelesaikannya, lalu tepat dalam mengambil keputusan. Kamu bisa mengambil kesimpulannya juga dengan benar. Jadi saya memberikan operasi yang ice begitu. Ini dinyanyikan ya. Satu orang saya minta 2, 3. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah pinggang. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Senang sekali. Apakah ada jawaban? Ya. Tertekan? Ya. Sebelum ke proses, saya meminta semua LKPD dan bahan ajar yang telah Ibu bagikan untuk dikumpulkan. Dikumpulkan ke meja. Baik, sudah dapat semua lembar jawabannya. Silakan mengerjakan soal post-test. Sudah semua? Terima kasih. Ini diberikan soal post-test untuk mengetahui kemampuan kalian bisa tidak. Setelah mempelajari ini, kamu bisa tidak mengulangi kembali ya. Selanjutnya adalah untuk materi kali berikut, pertemuan berikut adalah tentang perkalian matriks. Jadi sebelum sekarang adalah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan karena berkat dan rahmat-Mu telah membimbing kami dari pagi hingga siang. Sekarang kami pulang, jaga dan lindungi kami. Baik, selamat siang, sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga selesai dalam keadaan sehat walafiat. Oke? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.